Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di ibadah pagi lautan Tuhan hari ini. Sebelum kita masuk ke ibadah kita mau satu dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kembali lagi kami datang Tuhan ke hadapan hadirat-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan memulai ibadah kami Tuhan, Tuhan sertai kami, Tuhan lindungi kami Tuhan, Roh Kudus tercurah atas setiap kami yang mengikuti ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-Mu, haleluya, amin. Amin, haleluya. Ya, saya sapa dulu saudara yang ada di rumah, apa kabar hari ini? Yesus Maha Dahsyat, yes. Kita naikkan satu pujian. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia. Katakan bersyukur. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri hidupku. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Akulah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Kita akan masuk ke hadirat Tuhan, kita mau merenungkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, sujud di altarnya.
Tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kita mengangkat pujian yang dari awal. Katakan, bila hati terasa berat. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya.
Shalom, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman yang kita boleh dengar pada kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ini adalah anugerah Tuhan. Saatnya kami akan dengarkan firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami di awal minggu ini. Dan ini adalah hari Selasa terakhir di bulan Juli. Semua anugerah Tuhan, lawatan Tuhan atas kami semua, jemaat Tuhan dimanapun berada. Berkat Tuhan berlimpah-limpah. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom. Puji Tuhan, tanpa terasa kita akan tinggalkan bulan Juli, ya, kita akan masuk bulan Agustus. Dan ini adalah hari Selasa terakhir di bulan Juli 2021. Mari kita buka kitab Keluaran 31 ayat 2 sampai ayatnya yang kelima. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-31 ayat 2 sampai ayat yang kelima dikatakan demikian. Lihat, telah aku tunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Bapak Ibu sekalian, Bezalel ini adalah seorang arsitek, kepala mega proyek. Wah, ini ya. Seorang arsitek, kepala mega proyek pembangunan kemah suci yang Tuhan tetapkan untuk Musa bangun. Kalau sekarang mungkin mega proyeknya itu ibu kota baru di Kalimantan. Nah, Bezalel ini adalah seorang arsitek dan kepala mega proyek pembangunan kemah suci. Dan saya percaya arsitek ini pasti menghadapi banyak kendala. Ya, menghadapi banyak kendala. Karena waktu itu belum ada peralatan canggih seperti sekarang ini. Sekarang seorang arsitek banyak dibantu dengan peralatan canggih, ya, dengan komputer yang super canggih sehingga tidak terlalu sulit untuk menggambar, menentukan berapa besar, berapa kebutuhan yang dibutuhkan. Nah, pada masa itu adalah masa di mana semua dilakukan secara manual. Bahkan setiap bagian-bagian itu dikerjakan secara manual. Dan saya percaya arsitek ini pasti banyak menghadapi kendala. Ya, peralatan yang belum canggih. Ada ratusan benda dengan ukuran yang berbeda yang harus dipertemukan, cocok, ya, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk pembangunan kemah, ya, kemah suci. Karena apa? Karena waktu Musa dapat blueprint dari Tuhan, dari Allah, itu bagian-bagian itu begitu detail, ukurannya begitu detail, ya, beratnya begitu detail, besar kecilnya begitu detail, macam-macam kebutuhan diperlukan itu begitu beragam. Dan saya percaya ini pekerjaan yang sangat sulit yang mempertemukan bagian-bagian yang berbeda-beda, bahan baku yang berbeda, diambil dari tempat yang berbeda. Dan ini pekerjaan sulit. Dan yang berikutnya yang paling sangat urgent, sangat penting adalah arsitek ini menghadapi orang Israel yang tegar tengkuk. Yang saya bilang mungkin ya pada umumnya cenderung sotoy. Ya, kalau anak muda sekarang bilang sotoy. Sotoy apa, Karen? Sotoy itu apa? Sotau. Kata Karen itu sotau. Nah, orang Israel yang dipimpin oleh Musa ini banyakkan sotoy, sotau. Dan saya percaya arsitek ini akan menghadapi orang-orang yang sotoy, yang tegar tengkuk, yang kalau dikasih tahu, ya, kalau kata pendeta Joko Soehartoyo di Kartosuro, brengkele, ndablek, kagak bisa dikasih tahu, nggak bisa dikasih pengertian. Dan saya percaya begitu sulit arsitek ini mengatur orang Israel jadi pekerja-pekerjanya.
mungkin banyak pendapat, banyak keinginan. Dia lupa bahwa kemah suci ini dibangun dengan ketentuan yang Tuhan sudah berikan. Lalu orang Israel ini kan punya latar belakang ya ratusan tahun jadi budak, mentalnya mental budak. Sulit untuk diubah. Tapi saya bersyukur dikatakan begini tadi dalam ayat yang ketiga dari kitab Keluaran 31, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Inilah yang membuat berbeda dari arsitek ini. Tuhan sudah penuhi dia dengan roh Allah. Kalau sekarang mungkin udah dipenuhi Roh Kudus. Ya, sudah diurapi. Lalu ada apa? Keahlian. Dia ahli. Jadi semua dia bisa kuasai ahli. Punya pengertian dan pengetahuan. Nah, dari pelajaran ini saya percaya ketika kemah suci ini dibangun, arsitek ini harus bekerja keras. Ya. Dan saya percaya arsitek ini adalah seorang pekerja keras yang luar biasa. Mari kita lihat Amsal pasal yang ke-6. Amsal Sulaiman pasal yang ke-6. Ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Amsal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Amin. Ya, amin. Amsal 6 ayat 9, 10 dan 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ini bangun pagi nih malas nih bangun ya. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Ini orang malas begitu, udah tidur, bangun, ngantuk, tidur, bangun, ngantuk ya begitu aja. Nah, isi lagi dengan makan, tidur, makan, tidur. Melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kita diberkati Tuhan. Nah, berkat yang kita terima itu juga diperoleh melalui tangan yang rajin. Arsitek Bezalel ini adalah seorang yang saya percaya seorang pekerja keras. Nah, kita sebagai orang percaya, orang Kristen harus punya motivasi, ya, harus punya motivasi etos kerja yang benar-benar. Kalau kita sebagai pegawai, sebagai karyawan yang benar-benar rajin. Jangan jadi orang pemalas. Kemudian jadi anak-anak muda yang punya etos kerja yang luar biasa. Jangan jadi pemalas. Kalau kuliah jangan malas. Yang sekolah belajar jangan malas. Yang pendeta, gembala, pengerja, ya, wakil gembala, pejabat harus jadi hamba Tuhan yang memiliki ya etos kerja yang tinggi, pekerja keras. Jangan malas-malas. Mentang-mentang pujiannya kerja buat Tuhan selalu manis, biar tambah gaji selalu manis. Nggak ada gaji manis, jadi nah kerjanya santai. Kalau nggak digubrak-gubrak nggak mau bergerak. Ada berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak X. Pada hari ini jam 10 pagi. Ya, nah, bagian-bagian yang ada di dalamnya harus udah ngerti. Jangan tunggu komando. Lembar pujian belum disiapkan, ya kan? Sound system yang mau dibawa untuk rumah duka, mau ke TPU belum disiapkan, gitar belum disiapkan. Baru diingatkan, baru dikerjakan. Siapa yang memimpin pujian belum tahu, siapa yang main musik belum tahu, nggak ditinjau ke rumah duka, ke rumah almarhum, apa yang perlu dibutuhkan, ya harus, ya puji Tuhan kalau pelayanan jemaat sigap, pesan bunga salib, bunga papan, ya mau berapa lembar dipesan, ya disiapkan semua. Nah harus begitu. Ya. Ini yang tapping semangat, waktunya tapping, waktunya live streaming, datang jauh-jauh, ada yang datang jauh-jauh dari ujung Bogor, ya pagi-pagi datang ke sini, belum lagi yang datang dari ujung Kalimalang,
ya datang ke sini semangat. Belum lagi yang datang dari ujung aspal, pertengahan, Pendogri Housing, ya Blok DD11 datang juga, bahkan yang dekat malah datang lebih cepat daripada yang jauh. Ya iyalah, yang jauh masih perjalanan. Ya mesti begitu cepat, jangan ditanya ini mau tapping, ya nggak tahu harus apa yang dikerjakan. Ya. Pak Christian besok gimana? Waduh, saya nggak tahu ya, tanya dulu ya. Nggak boleh begitu, harus kerjakan. Ya, bagian kita walaupun sekarang masa pandemi, kita jadi pelayan Tuhan harus bekerja keras. Kita sebagai karyawan, pegawai juga harus kerja keras. Jangan mentang-mentang PPKM, kerja di rumah kita santai-santai, hanya absen saja. Tidak, kita harus tunjukkan sebagai orang Kristen punya etos kerja yang baik. Mahasiswa, pelajar, jadi pelajar, mahasiswa yang benar-benar ya pekerja keras, etos kerjanya tinggi. Nah, bagaimana kita bisa memiliki motivasi sebagai seorang yang memiliki etos kerja yang bagus? Yang pertama, miliki hubungan pribadi dengan Tuhan secara erat. Kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Berarti orang diselamatkan itu artinya sudah hidup di dalam hidup yang kekal. Nah, kalau saya tanya lagi, hidup kekal itu apa? Hidup selama-lamanya, ada yang bilang begitu. Kalau saya punya pengertian hidup kekal itu adalah hidup yang tidak bosan-bosan. Kalau kita di sorga masih bosan, berarti kita belum memiliki hidup kekal. Nah, kalau kita sudah memiliki hidup yang kekal, berarti kita adalah memiliki hidup yang tidak bosan-bosan. Nah, orang-orang yang memiliki hidup yang tidak bosan adalah orang-orang yang bergantung dengan Tuhan. Jadi kalau kita jadi pekerja, nggak bosan kita kerja, nggak bosan kita melakukan tugas sebagai abdi negara, tidak bosan kita sebagai mahasiswa, mahasiswi, kita tidak bosan sebagai pelajar, kita tidak bosan sebagai ibu rumah tangga, kita tidak bosan sebagai kepala rumah tangga, kita nggak bosan kalau kita harus bekerja ya keras, mungkin narik ojek online, kita tidak bosan, mungkin kita harus buat kue, buat roti. Ya, mana pekerjaan kita untuk menjual makanan, nggak bosan. Nah, orang-orang yang nggak bosan itu adalah orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang memiliki hubungan erat dengan Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Dan artinya kehidupan kekal itu adalah kehidupan yang tidak bosan-bosan. Jadi artinya kalau saudara sebagai seorang pekerja dan punya etos kerja yang bagus, etos kerja yang tinggi, adalah orang-orang yang tidak bosan mengerjakan apa yang menjadi bagian kita. Dan orang-orang tersebut, kita ini adalah orang-orang yang bergaul akrab, bergaul karib, bergaul intim dengan Tuhan. Makanya miliki hubungan pribadi dengan Tuhan melalui doa, melalui saat teduh, melalui hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka kita tidak akan menjadi orang-orang yang bosan. Itu yang pertama. Yang kedua, Alkitab katakan apa yang kalian mau lakukan, lakukanlah seperti kepada Tuhan. Jadi kalau kita bekerja itu untuk Tuhan, bukan untuk perusahaan di mana kita bekerja, bukan untuk kantor di mana kita bekerja. Kalau kita seorang mahasiswa, kita belajar bukan karena untuk kampus kita, bukan untuk sekolah kita, SMP kita, SMU kita, SMK kita, bukan. Kalau saudara melayani bukan untuk saya, bukan untuk gereja Betel Indonesia Jemaat Batu Penjuru, bukan untuk demi pelayanan, tapi kita lakukan semua itu kita lakukan hanya untuk Tuhan. Orang-orang yang bekerja, orang-orang yang melakukan hanya untuk Tuhan, maka dia akan memiliki etos kerja yang bagus. Kenapa? Bersusah-susah payah harus tapping di ibadah hari Minggu live streaming, setelah itu lanjut tapping. Atau di hari lain kita harus datang jauh-jauh. Karena kita lakukan hanya untuk Tuhan. Selama saudara bekerja untuk Tuhan, maka saudara akan melihat engkau pasti memiliki etos kerja yang luar biasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, mengucap syukur karena Tuhan Yesus masih mempercayakan kita. Ya, kita boleh belajar di sekolah kita, anak-anak, adik-adik yang di kampus, puji Tuhan masih bisa kuliah,
masih bisa belajar. Bapak Ibu yang jadi pegawai negeri, pegawai swasta, karyawan swasta, sebagai abdi negara, anggota TNI, anggota Polri, ya, saudara bekerja, bersyukur. Saudara yang punya usaha, usahanya saat ini lagi mandek tapi masih bisa jalan, puji Tuhan, bersyukur. Orang-orang yang bisa mengucap syukur adalah orang-orang yang punya etos kerja yang bagus, yang tinggi. Ya, kerja. Narik ojol, dagangan keliling, mesti nawarin. Ya, susu kacang ijo, susu kacang kedelai. Ya, cimori. Jual keripik. Jual pisang goreng, jual nasi uduk. Ya, jual ya ketan urap, singkong goreng. Puji Tuhan, masih bisa dikerjakan, masih ada dihasilkan. Karena ada banyak orang-orang yang sulit yang belum dapat kerjaan. Coba saudara perhatikan, kalau ada berita tentang job fair ya, itu yang dibuka untuk para pencari kerja. Ya, ratusan perusahaan kumpul cari pekerja. Saudara perhatikan, tidak hanya ratusan, ribuan orang melamar pekerjaan. Artinya ada banyak orang di luar sana mencari pekerjaan. Istri saya lagi bantu adiknya cari pegawai. Hanya cari pegawai untuk OB, untuk messenger. Taruhlah ini pekerjaan yang rendah, pekerjaan yang kasar. Saudara bisa bayangkan ratusan lamaran masuk. Ya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu ketika pertama kali mau buka di Jakarta, pakai alamat gereja. Itu saya terima lamaran pekerjaan itu sampai waktu itu kurang lebih ada 350 lamaran pekerjaan. Padahal yang dicari hanya untuk cleaning service. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini engkau sedang bekerja dan mungkin engkau melihat, engkau merasa pekerjaan tersebut pekerjaan yang tidak menyenangkan. Engkau sudah bekerja tapi engkau menemukan pekerjaanmu itu tidak menyenangkan. Engkau sudah masuk di kampus, engkau merasa kampusmu tidak menyenangkan. Engkau masuk di sekolah dan ternyata sekolah SD-mu, sekolah SMP-mu, sekolah SMA-mu, sekolah SMU-mu, sekolah SMK-mu, engkau menemukan ternyata itu tidak menyenangkan. Saya ingin katakan, sekalipun tidak menyenangkan, mari kita kerjakan sebaik-baik mungkin. Saudara berpikir awalnya ketika narik ojek online berpikir itu menyenangkan, tapi ketika dijalankan ternyata tidak menyenangkan. Tapi saya ingin katakan, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, ngucap syukur dengan pekerjaan yang kau sudah terima. Ngucap syukur kau boleh masuk di kampus. Mengucap syukur kau boleh masuk di sekolah yang baru. Mengucap syukur engkau sudah diangkat jadi pegawai. Sekalipun mungkin kau menemukan jabatan yang kau terima, pekerjaan yang kau terima itu, sekolah kampusmu yang kau terima itu tidak menyenangkan. Tapi belajar, mari kita mengucap syukur. Orang yang bisa mengucap syukur dengan pekerjaan yang dia terima, karena dia sadar di luar sana ada banyak orang tidak sekolah. Di luar sana banyak orang tidak bisa masuk kuliah. Di luar sana tidak banyak orang tidak punya pekerjaan. Kalau hari ini kau bisa sekolah, hari ini kau bisa kuliah, hari ini kau bisa dagang, hari ini kau bisa bekerja, hari ini kau bisa melakukan pekerjaanmu, itu semua anugerah Tuhan. Makanya hal yang ketiga, engkau harus mengucap syukur. Orang-orang yang mengucap syukur adalah orang-orang yang punya etos kerja yang tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami belajar untuk jadi seorang pekerja keras. Kami tidak menjadi orang yang pemalas. Kami giat belajar, kami giat sekolah, kami giat kuliah, kami giat bekerja, kami giat melayani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Waduh, rupanya nih kalau khotbah KKR, semangat ini
pakai masker begini bikin nyesek ya. Napasnya sengal-sengal. Haleluya. Pengumuman, kita akan jumpa pada hari Jumat dalam ibadah sepakat bersama pekerja. Para pelayan Tuhan, para pekerja jangan lupa sepakat bersama pekerja pada hari Jumat secara live streaming pukul 7 malam. Ya, pukul 7 malam kita ketemu secara online. Saya tidak tahu apakah nanti ada taping untuk SBP atau secara live streaming. Jadi hari Jumat terakhir di bulan Juli kita akan masuk dalam sepakat bersama pekerja. Lalu besok hari Rabu ya ada pembagian paket sembako bagi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang sangat-sangat membutuhkan paket sembako karena terdampak dari COVID-19 ini, terdampak dari PPKM darurat ya. Saya ingatkan besok jadwalnya jam berapa nanti pelayanan jemaat Ibu Minda yang akan mengatur. Tetapi pendaftarannya untuk memperoleh paket sembako ini silakan menghubungi Gembala Mesbah Keluarga atau menghubungi kepala bidangnya. Ya, kepala bidangnya. Bidang apa aja? Ada bidang profetik, Pak Raja, bidang misi, Pak Gugus, bidang ibadah, Pak Ato. Ya, ada bidang umum, ya Pak Stip, bidang dana dan usaha ada Bu Tati. Jadi hubungi kepala bidangnya untuk didaftarkan. Jangan daftar ke Ibu Minda. Ibu Minda tidak menerima pendaftaran. Ibu Minda menyiapkan paket sembakonya dan akan mengatur jam pembagiannya. Jadi Ibu Minda pelayanan jemaat tidak menerima pendaftaran. Jadi jangan WA, jangan SMS, telepon Ibu Minda. Ibu Minda tidak ada hubungannya untuk pendaftaran. Ya, Ibu Minda hanya menyiapkan paket sembakonya dan menentukan Bapak Ibu hari Rabu itu datang jam berapa supaya tidak terjadi kerumunan. Jadi diatur mungkin per 30 menit atau per 1 jam. Ya, satu tahap, satu periode, satu gelombang mungkin hanya 10 orang mungkin. Baru nanti 10 orang kemudian di jam berikutnya. Ibu Minda hanya tugas itu. Menyiapkan isi paket sembakonya, belanjanya itu Ibu Minda. Tapi pendaftarannya hubungi Gembala Mesbah Keluarga. Yang belum tergabung ke Mesbah Keluarga, cepetan makanya daftar di Mesbah Keluarga walaupun masa pandemi, Mesbah Keluarga tetap berjalan. Atau kepada ketua bidang. Itu saja pengumumannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Jemaat Tuhan, saudara-saudara iman kami yang kuat, yang mampu, yang menyediakan, memberikan dana untuk paket sembako, Tuhan berkati. Besok paket sembako akan dibagikan, berjalan dengan aman, tentram, sehat semuanya, menjadi berkat. Terima kasih Bapak dan Ibu Rohani diberikan kekuatan kesehatan, Bapak Ibu Kristian diberikan kesehatan, hamba dengan isi keluarga juga diberikan kekuatan kesehatan. Para penatua dan para diaken diberkati dengan luar biasa. Anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Di multimedia yang melayani juga Tuhan berkati. Terima kasih untuk hari yang baru. Kami boleh berada di Selasa terakhir di bulan Juli ini, semua anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan kampus sekolah yang Tuhan percayakan kepada kami, kepada anak-anak kami, keluarga kami. Semua kami syukuri. Tuhan masih memberkati kami melalui itu semua. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang kita bersama-sama demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka hari yang baru, kami buka pekan yang baru, kami buka minggu yang baru, dan dalam nama Yesus kami buka kunci kehidupan kami, kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami, bahkan kunci berkat kami turun berlimpah-limpah atas kami sekalian. Tua muda besar kecil diberkati. Berkat Tuhan ini tidak pernah berhenti, non-stop tercurah atas kami. Yang sakit karena terpapar COVID sudah sembuh. Yang lemah tubuh penyakit yang lain Tuhan sudah menyembuhkan. Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Dan dalam nama Yesus kami tutup ibadah pagi lautan Tuhan ini dengan penuh rasa syukur. Bersama kita katakan amin.